Bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Saudara di rumah untuk berdiri. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, baitnya yang pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa, terima kasih Engkau telah himpunkan kami keluarga demi keluarga. Kami saat ini menghadapkan diri kami dalam ibadah keluarga. Kiranya Tuhan Kau berkenan hadir dalam ibadah kami. Dan biarlah ketika juga kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memperoleh bimbingan Roh Kudus, agar firman yang kami baca dan kami renungkan menjadi tuntunan dalam hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saya bacakan demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan mau melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah kita malam ini sesuai dengan pembacaan Alkitab yang tadi sudah dibacakan, saya mengambil tema Allah menjadikan manusia berarti. Terkait dengan tema itu, bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertama-tama bagaimana Allah menjadikan sesuatu yang mati menjadi hidup. Dalam konteks itu, pertama-tama kita bicara tentang tumbuh-tumbuhan, bahwa tumbuh-tumbuhan di sana tadi dikatakan bahkan belukar pun belum tumbuh. Itu berarti bahwa tumbuh-tumbuhan atau belukar dia bertumbuh, dia membutuhkan air atau air hujan. Dan ketika dia belum bertunas, ketika dia belum bertumbuh, itu berarti tumbuh-tumbuhan sama sekali dia tidak punya arti apa-apa, atau sama sekali tumbuh-tumbuhan itu tidak punya manfaat. Nah, akan tetapi sekali lagi bahwa Allah
telah menurunkan hujan atau mata air, maka tumbuh-tumbuhan itu menjadi hidup. Tumbuh-tumbuhan ketika dia menjadi hidup, maka dia menjadi berarti di dalam ciptaan Allah. Demikian juga dengan manusia. Pada dasarnya manusia itu hanya debu tanah, tadi dikatakan dalam ayat yang ke-7. Artinya bahwa manusia itu sangat kecil. Dan ketika manusia hanya bagaikan patung dari debu dan tanah, maka selama itu manusia tidak punya arti apa-apa. Tetapi ketika Allah memberi hidup kepada manusia, maka manusia itu menjadi berarti di dalam ciptaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, baik tumbuh-tumbuhan dan manusia, sekali lagi pada dasarnya tidak punya arti apa-apa. Begitu kecil, tetapi dengan hidup yang diberikan oleh Allah, maka keduanya menjadi berarti satu terhadap yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia dan tumbuhan itu sesungguhnya saling membutuhkan. Tumbuhan membutuhkan pembudidayaan agar lestari atau tumbuh-tumbuhan itu berlangsung secara berkesinambungan. Nah, untuk itulah Bapak Saudara, Allah menciptakan manusia. Manusia diberi tanggung jawab oleh Allah atas kesinambungan, atas pembudidayaan dari tumbuh-tumbuhan itu. Dan manusia setelah dia diberi hidup, Allah mau manusia itu hidup secara mandiri. Itu sebabnya di dalam kemandirian itulah manusia diberi tugas, manusia diberi kepercayaan untuk mengelola tumbuh-tumbuhan yang sudah diciptakan Allah tadi. Dan itu menjadi pekerjaan yang penting bagi manusia. Mengapa itu menjadi pekerjaan yang penting? Karena dampak atau impact dari keberlangsungan tumbuh-tumbuhan itu akan berakibat kepada manusia itu sendiri. Sehingga tumbuh-tumbuhan dan manusia bagaikan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan satu terhadap yang lain. Apakah punya makna dalam hubungan tumbuh-tumbuhan dengan manusia yang sudah dikatakan tadi? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah ingin manusia hidup dan berkembang. Bagaimana manusia itu hidup dan berkembang? Melalui makanan. Itu sebabnya Allah meminta kepada manusia untuk membudidayakan segala pepohonan yang diciptakan oleh Allah demi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Jadi seperti tadi sudah dikatakan, itu sebabnya antara tumbuh-tumbuhan dan manusia menjadi mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Nah, menjadi refleksi bagi saudara buat kita. Yang pertama-tama bahwa manusia itu hidup. Ketika dia hidup, dia sudah berhadapan dengan masalah-masalahnya. Dan masalah yang paling terbesar dalam diri manusia adalah ada pada dirinya. Kenapa? Karena keraguan dan keterbatasan manusia itu sendiri. Manusia membutuhkan keberlangsungan hidupnya, tetapi dia rapuh dan dia terbatas. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mau dikatakan tentang kerapuhan yang menjadi masalah bagi manusia? Yang pertama-tama, itu sebabnya manusia atau kita bisa sakit. Ada di dalam kesakitan. Bahkan kita bisa menjadi marah. Bahkan kita ada di dalam kemarahan. Bahkan kita bisa sedih dan ada di dalam kesedihan. Itulah kerapuhan dari kita. Nah, kalau kita bicara tentang keterbatasan kita, maka kita diperhadapkan dengan yang namanya kematian. Kemudian kita juga
diperhadapkan dengan luka, baik itu luka fisik dan luka batin. Kita bisa berputus asa di dalam kehidupan kita. Inilah ketika kita mau bicara tentang kerapuhan dan keterbatasan kita. Hanya saja saudara, pertanyaannya, siapa yang dapat mengatasi masalah itu? Ini menjadi pertanyaan penting buat kita. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi sudah dikatakan bahwa manusia itu diberi tanggung jawab oleh Allah atas tumbuh-tumbuhan yang Dia ciptakan, atas pohon-pohon yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, sesungguhnya secara tidak langsung manusia juga bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Jadi manusia bertanggung jawab bukan hanya untuk pepohonan yang diciptakan Tuhan, tetapi manusia juga bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai ciptaan Tuhan juga. Nah, maka dengan demikian bahwa manusia juga bertanggung jawab terhadap permasalahan dalam hidupnya. Jadi kalau kita bertanggung jawab terhadap diri kita, maka apapun permasalahan kita, apapun persoalan kita, itu menjadi tanggung jawab kita secara pribadi. Lalu kemudian bagi saudara, manusia itu berasal dari debu tanah. Itu berarti dia sangat kecil. Dari sinilah bagi saudara, kalau kita bicara hukum atau ajakan untuk merendahkan diri, merendahkan hati, sesungguhnya mulai dari sini hukum itu sudah dimulai. Jadi tidak ada alasan bagi saudara untuk siapapun dapat meninggikan diri, karena sesungguhnya dalam kemanusiaan kita sedang juga menuju pada asal daripada kita, yaitu menjadi debu. Jadi kalau kemarin saya sudah bicara bahwa kita menjalani kehidupan ini adalah menjalani sisa-sisa kehidupan, tujuan pada akhirnya adalah kita kembali menjadi debu. Jadi tidak ada satu alasan pun yang dapat kita pakai untuk kita meninggikan diri, tetapi justru ajakan itu menjadi jelas ketika kita sadar bahwa kita hanyalah sebuah debu. Nah, Bapak Saudara, debu itu ada di tempat yang rendah. Dia ada di tempat yang hina karena debu itu diinjak-injak. Tetapi disadari atau tidak, Bapak Saudara, kita seringkali meninggikan diri tanpa disadari. Kita meninggikan diri kepada Allah atau di hadapan Allah, apalagi terhadap sesama kita. Kita mengecilkan orang lain, kita menganggap hanya kita yang berarti, padahal kita ada di tempat yang hina, kita ada di tempat yang kotor, kita ada di tempat yang tidak layak. Jadi kesadaran bahwa kita adalah debu menuntun kita untuk meninggikan Allah yang sudah menjadikan kita hidup, dan hidup kita menjadi berarti. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dengan demikian menjadi sebuah kesimpulan di dalam perenungan kita dan refleksi kita bahwa Allah tidak mau kita berdiam diri. Kalau kita sungguh berarti bagi Allah, ketika Allah menaikkan harkat martabat kita ketimbang dari makhluk-makhluk yang lain, maka kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang sangat berarti di hadapan Allah, maka jangan sampai kita sendiri menjadikan diri kita tidak berarti, baik bagi Allah maupun bagi sesama. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lanjutkan kehidupan kita seperti apa yang Allah inginkan, menjadikan kita berarti, baik terhadap Allah, baik terhadap ciptaan Allah yang lain, terlebih kepada sesama kita. Kiranya firman yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa, terima kasih atas sentuhan dan sapaan firman-Mu di malam ini yang menjadikan kami sebagai manusia ciptaan-Mu sungguh berarti
berarti bagimu, berarti bagi ciptaanmu, bahkan berarti bagi sesama, bahkan juga berarti bagi diri kami sendiri. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, mampukan kami di dalam kehidupan yang Kau anugerahkan, kami melakukan apa yang menjadi pekerjaan yang harus kami kerjakan. Kami melakukan apa yang Tuhan mau. Kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan, supaya kehidupan kami ini sungguh-sungguh berarti di hadapan-Mu dan sesama, bahkan juga bagi alam semesta. Ya Tuhan ya Bapa, dalam kesempatan bersama dengan keluarga Ibu Yusman bersama Oma Arianja pada malam hari ini, biar kiranya Tuhan Engkau senantiasa menyertai kehidupan Oma Yusman juga Oma Arianja di masa-masa tua mereka. Segala pergumulan dan pengharapan yang tidak terucapkan dalam rangkaian syafaat kami pada malam hari ini, biarlah kiranya Engkau saja yang meninggi kehidupannya, bahkan Engkau juga yang menolongnya untuk menggapai apa yang menjadi harapan mereka. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami khususnya di sektor 2 yang pada saat ini sedang sakit atau sedang berkesusahan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau melawat mereka. Biarlah kiranya Engkau menguatkan mereka untuk menghadapi baik itu sakit penyakit maupun pergumulan atau beban yang berat yang mereka hadapi. Dan biarlah kemampuan yang Engkau berikan menjadikan mereka juga mampu menghadapinya, dan bahkan pada akhirnya mereka juga melihat bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang berarti di hadapan. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga menyerahkan seluruh pergumulan Jemaat Immanuel Semarang di dalam tumbuh dan kembangnya. Biarlah Tuhan menolong dalam perjalanan pelayanan kesaksian, juga panggilan pengutusan Jemaat Immanuel Semarang, secara khusus di tengah-tengah pandemi yang sedang dihadapi pada saat ini. Jangan biarkan kami tawar hati atas pergumulan itu, tetapi kami terus dekat di dalam iman dan pengharapan, percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong dan sumber kehidupan bagi kami. Ya Tuhan ya Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami, apa yang tidak terucap dan tidak terkatakan, biarlah Tuhan menyempurnakannya, karena doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Pilih Jemaat 291, baitnya yang pertama. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapak Saudara, saya undang untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan dan sekaligus kita menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa, kami telah memberikan persembahan kepadamu, dan biarlah Engkau menguduskannya sehingga persembahan yang kami berikan ini dapat dipergunakan di dalam perluasan kerajaan-Mu melalui Jemaat Immanuel Semarang. Dan biarlah apa yang masih tersisa pada kami menggunakannya juga berdasarkan hikmat yang dari Tuhan. Ya Tuhan Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam ini. Dan sebentar kami akan keluar dari persekutuan ini. Dan biarlah kalau kami harus keluar dari persekutuan ini, sukacita dan damai sejahtera menyertai setiap kehidupan kami, menyertai setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga kami.
Dan akhirnya ya Tuhan ya Bapa, kami mohon berkat yang daripada-Mu. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia yang dari Allah Bapa, juga pengampunan yang dari Kristus, di dalam penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kami dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. 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 Selamat malam, sampai berjumpa kembali pada